Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. وانظر الآن في تفصيل أحوالهم وتفكر أيضا في أودية جهنم وشعابها فقد قال صلى الله عليه وسلم إن في جهنم 70,000 واد وفي كل واد 70,000 شعب في كل شعب 70,000 ثعبان و70,000 أقرب لا ينتهي الكافر والمنافق حتى يواقع ذلك كله. وقال علي كرم الله وجهه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن أو وادي الحزن. قيل يا رسول الله وما وادي أو جب الحزن؟ قال واد في جهنم تتعوذ منها جهنم كل يوم 70 مرة أعده الله تعالى للقراء المرائين. فهذه ساعة جهنم وانشعاب أوديتها وهي بحسب عدد أودية الدنيا وشهواتها وعدد أبوابها بعدد الأعضاء 7 التي بها يعصي العبد بعضها فوق بعض. الأعلى جهنم ثم سقر ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم الجحيم ثم الهاوية. فانظر الآن في عمق الهاوية فإنه لا حد لعمقها كما لا حد لعمق شهوات الدنيا وكما لا ينتهي أرب من الدنيا إلا إلى أرب أعظم منه فلا تنتهي هاوية من جهنم إلا إلى هاوية أعمق منها. قال أبو هريرة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 عاما الآن انتهى إلى قعرها إلى آخر. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Dan perhatikanlah sekarang tentang perincian huru hara mereka. Perincian tentang huru hara mereka, penghuni api neraka itu. Dan pikirkanlah juga tentang lembah-lembah Jahannam dan celah-celahnya. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna fi jahannam 70,000 wad fi kulli wadin yasma'un 70,000 sya'bin fi kulli sya'bin 70,000 thu'ban wa 70,000 aqrab la yantahil kafiru wal munafiq hatta yuwaqi'a dzalika kullah. Artinya, sesungguhnya di dalam neraka Jahannam itu ada 70.000 lembah. Pada setiap lembah ada 70.000 celah. Pada setiap celah ada 70.000 ular dan 70.000 kala. Di mana orang kafir dan orang munafik tidak habis, sehingga demikian itu seluruhnya menjatuhi atau menempati mereka. Jadi perkara akhirat, baik itu surga ataupun neraka, itu semuaan di luar daripada akal, di luar daripada bayangan kita. Akal kita kalau kau membayangkan, karena kada pernah melihat. Kita percaya semata-mata dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kayak apa jahanam, kayak apa siksa di dalamnya, kayak apa ular kala di dalamnya, itu kita kadang membayangkan. Namun kita percaya karena itu disampaikan oleh Nabi As-Sadiqul Masduq sallallahu alaihi wasallam. Ali karramallahu wajhah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadhu billah min jubbil huzun awadil huzun. Artinya, mintalah perlindungan kepada Allah dari sumur kesedihan atau lembah kesedihan. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apa itu lembah kesedihan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wadin bi jahannam tata'awwadu minhu jahannamu kulla yaumin sab'ina marrah a'addahu Allah ta'ala lil qurra'il mura'in. Lembah di neraka jahanam, di mana neraka jahanam memohon perlindungan daripadanya setiap hari 70 kali. Jadi dalam jahanam itu tadi ada 70.000 lembah. Orang-orang dahulu mengartii jurang. Lembah itu diartii oleh orang bahari, guru-guru bahari mengartii jurang. Ada 70.000 jurang. Nah, jurang itu ada macam-macam ngarannya. Ada yang disebut jurang Jubbul Huzun. Ini jurang yang disebut dengan kesedihan. Artinya lebih daripada jurang-jurang lainnya. Lembah di neraka jahanam, di mana neraka jahanam memohon perlindungan daripadanya setiap hari 70 kali. Disediakan oleh Allah Ta'ala bagi para qari yang riya. Qari itu artinya orang yang membaca Al-Quran, orang yang pandai membaca Quran, orang yang bagus membaca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, tetapi mereka itu mencari keuntungan-keuntungan duniawi dengan Al-Quran itu. Jadi mereka jadikan Al-Quran yang mereka kuasai itu, mereka jadikan Quran yang mereka hafal dengannya itu untuk mencari kesenangan duniawi. Nah, ini di dalam jahanam kena dimasukkan dalam lembah yang namanya Wadil Huzun tadi. Maka inilah luasnya neraka jahanam dan bercabang-cabang lembah-lembahnya, dan lembah-lembahnya itu menurut jumlah lembah-lembah dunia dan segala nafsu syahwatnya. Nafsu syahwat ini sangat banyak. Nah, sebanyak itulah jurang yang disediakan Allah di dalam jahanam itu. Dan jumlah pintu-pintunya jahanam itu menurut jumlah anggota badan yang 7 yang dipakai maksiat oleh hamba. Jahanam itu ada pintu-pintunya, 7 pintu. Nah, 7 pintu itu sesuai dengan 7 anggota badan kita yang biasa dipakai untuk maksiat kepada Allah. Pertama, mata. Nah, mata ini banyak melakukan kemaksiatan, memandang kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apalagi lisan, mulut. Nah, perkataan ini banyak juga membuat orang maksiat kepada Allah. Yang ketiga, apa? Telinga. Nah, telinga ini banyak juga maksiat, mendengari perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang keempat, tangan. Yang kelima, perut. Perut ini artinya diisi dengan makanan, minuman yang dilarang oleh Allah. Yang keenam,
Yang keenam, kemaluan. Yang ketujuh, kaki, batis. Nah, 7 anggota itu banyak melakukan maksiat. Lalu neraka jahanam itu pun ada 7 pintu. Orang yang maksiatnya banyak di mata, nah masuk jalan pintu itu. Orang yang banyak maksiatnya di mulut, masuknya di situ. Sebagian di atas, sebagian yang lain. Nah, jadi neraka ini bertingkat-tingkat juga. Kita neraka bertingkat-tingkat. Sebagaimana surga pun bertingkat-tingkat juga. Kalau surga yang paling tinggi, yang paling mulia, yang ditempati oleh para nabi, para siddiqin, itu disebut surga Firdaus. Nah, kalau neraka pun ada juga tingkatan-tingkatannya. Yang tertinggi adalah neraka jahanam. Tertinggi ini artinya tertinggi itu ibaratnya gugurnya kada terlalu jauh. Nah, ini tertinggi pada yang lainnya. Makin tak ke bawah makin jauh gugurnya. Di dalam ada sebagian hadis disebutkan bahwa Jahannam ini untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, yang banyak maksiatnya. Ini beriman tapi banyak maksiatnya. Itu munnya ke neraka di Jahannam sini andaknya. Ini neraka yang paling atas. Kemudian ada lagi neraka yang namanya Sakar. Kemudian Lazwa. Kemudian Al-Hutamah. Kemudian As-Sa'ir, kemudian Al-Jahim, kemudian Al-Hawiyah yang paling bawah. Nah, ini yang paling sedih, yang paling menyakitkan. Neraka yang paling bawah itu namanya adalah Al-Hawiyah. Maka pikirkanlah sekarang tentang dalamnya Al-Hawiyah. Sesungguhnya tidak ada batas bagi dalamnya. Hawiyah ini kalau kau dihitung berapa kedalamannya, sebagaimana tidak ada batas bagi dalamnya syahwat-syahwat dunia, maka sebagaimana tidak berakhir suatu kebutuhan dari dunia melainkan kepada kebutuhan yang lebih besar daripadanya, maka tidak berakhir jurang dari neraka jahanam melainkan kepada jurang yang lebih dalam daripadanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mendengar suara benda jatuh. Nah, wajibatan. Ini Nabi lawan sahabat sedang berkumpul dudukan. Nah, dudukan lalu ada suara benda keras yang jatuh, bunyi menggerincing itu. Nah, sahabatnya mendengaran. Barang apa itu yang gugur itu? Lalu ujar Nabi, atadruna ma hadza? Tahukah kalian apa ini? Itu bunyi apa, ujar Nabi? Tahulah kami. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, hadza hajarun ursila ila jahannam munzu 70 aman al-an intaha ila qa'riha. Ini adalah batu, jar Nabi kita, itu bunyi batu yang dilepas, yang dikirim ke neraka jahanam sejak 70 tahun, sekarang ya telah sampai ke dasarnya. Nah, jadi itu bunyi batu yang dilepas dari di sisi neraka jahanam 70 tahun yang lalu. Nah, sekarang ini Nabi sampai ke dasar jahanam. Itu bunyi yang kita dengar tadi. Nah, itu hanya kedalaman jahanam, belum ke neraka-neraka yang lainnya lagi. Kemudian perhatikanlah kepada berlainannya lapisan-lapisan, karena sesungguhnya akhirat itu lebih besar derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Maka sebagaimana bahwa menekuninya manusia atas dunia itu berlainan,
Ada yang tekun lagi membanyakkan seperti orang yang tenggelam, dan ada yang terjun di dalamnya sampai batas tertentu, maka begitu pula mengambilnya neraka bagi mereka adalah berlainan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menzalim seberat zarrah pun. Jadi artinya di dalam api neraka itu antara satu dengan orang yang lain itu kada sama siksaannya. Nah, Allah tidak akan menzalim seseorang. Jadi siksaan yang diberikan Allah itu sesuai dengan pelanggarannya. Nah, Tuhan kada zalim. Jadi misalnya orang minum arak secangkir, yang satunya minum arak sebutul, itu kada mau sama siksaannya. Tuhan kada akan zalim. Tentu orang yang minum sebutul itu lebih berat siksaannya dari orang yang minum secangkir. Nah, orang yang mencuri 100.000 rupiah dengan orang yang mencuri 1 juta, nah hukumannya di sana lebih berat hukuman yang 1 juta. Kada kayak dalam dunia juga, kada mau sama. Jadi artinya menghindari dosa itu makin banyak yang kita hindari, makin sedikit hukuman. Orang laki-laki contohnya memakai emas tuh kada boleh. Laki-laki memakai emas diharamkan oleh Allah. Yang satu memakai emas sebuting utas. Nang saikong memakai cincin emas 2 kiri kanan, itu lain kena siksanya. Ini kiri kanan tadi sebuting itu sebelah aja memakai, nah kada sama. Jadi jangan bapagun bedung saja baik sama sekali, nah kada mau. Jadi makin banyak pelanggarannya, makin banyak juga azab yang diterima dari sisi Allah. Aurat sama aja, nang membuka aurat 1 kilan itu lebih inting daripada nang membuka aurat 2 kilan. Dosanya dan hukumannya. Umpamanya seorang perempuan ini bagus bajunya, tutup auratnya, tapi kada bajilbab, kada bakakamban. Nang auratnya terbuka hanya rambutnya. Nang saikong ini mana kada bakakamban baju enggak lintuhut, nak lain lagi siksaannya. Karena nang dibukanya lebih banyak juga azab yang dihadapinya. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalim seberat zarrah pun. Maka tidaklah sama macam-macam siksaan atas setiap orang di neraka bagaimana adanya. Bahkan bagi setiap orang ada batas yang ditentukan menurut kadar maksiatnya dan dosanya. Hanya saja bahwa paling sedikit siksaan mereka itu ditawarkan dunia seisinya kepadanya, niscaya ia menebus dengannya karena bersangatannya apa yang ada padanya. Jadi siksa neraka yang paling inting, siksa neraka yang paling ringan itu andai kata bisa ia menebus dengan dunia dan seisinya, itu ditebusnya. Andai kata kawa hanya berisi harta saduniaan ni ampunnya, lalunya dapat siksa neraka yang paling inting. Andai katanya kau menebus, ditebusnya, jangan disiksa walaupun dengan siksaan yang paling ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna adna ahlin nari azaban yaumal qiyamah yanta'ilu bina'alain min nari yaghli dimaguhum min hararatin alaih. Artinya sesungguhnya sepaling rendah siksaan penghuni neraka pada hari kiamat adalah ia memakai sandal dengan 2 sandal dari api neraka, utaknya mendidih karena panasnya 2 sandalnya itu paling inting. Artinya neraka itu bagi dia hanya sebatas telapak kakinya. Kan ada orang yang terjun dalam neraka sebagian awak, ada orang dalam neraka sampai ingat pinggang, ada yang dalam neraka sampai ke seluruh tubuhnya, bahkan tenggelam ke dasar neraka. Nah ini orang paling inting azab neraka itu hanya sampai di telapak batisnya, itu pun mendidih utaknya karena panasnya itu. Jadi artinya jangan menganggap inting satu dosa, karena dosa itu akibatnya ya ini.
Akibatnya ia siksa Allah kalau kita kada tobat daripadanya. Nah, manusia-manusia yang selain daripada para nabi, selain para rasul, itu manusia kada bisa terhindar daripada dosa. Kada bisa terhindar daripada dosa. Yang bisa kada berdosa itu nabi-nabi dan rasul-rasul. Itu manusia suci, kada saling dosaan. Nah, selain daripada itu, samuaan manusia itu berdosa. Cuma perbedaannya antara orang baik dengan kada baik itu, orang baik ini bilanya mereka berbuat dosa, inya lakas tobat kepada Allah. Lakas tobat, lakas kembali. Walaupun kena isuknya berbuat dosa pulang, kembali pulang kepada Allah. Walaupun sampai 70 kali sehari berbuat dosa, nah demikian pula banyaknya tobatnya. Nah, itu perbedaannya. Kalau orang kada baik, hanya berbuat dosa, nah, ditabungnya dulu. Karena berbuat dosa, kaina bertobatnya. Karena berbuat dosa, ditabungnya, kaina tobatnya. Akhirnya kebanyakan dosa kada ingat lagi tobat. Nah, hendak tobat je mana-mana dosanya kebanyakan yang diingat akan. Kan dosanya perlu diingat. Apa-apa dahulu kita kesalahan kita ingat, kita sesali. Kaulah kita menyesal nang kada ingat, kada mau. Menyesali nang kada ingat. Nah, bila kita menyesal itu pasti kita ingat dulu dosa apa nang kita lakukan. Ini karena sudah kebanyakan dosa lalu ngalih tobatnya itu. Kada ingat kebanyakan perbuatan dosa. Nah, jadi ujar Imam Ghazali mengatakan kalau berbuat dosa itu adalah merupakan pekerjaan engkau, jadikanlah tobat itu pekerjaan juga. Nah, kalau berbuat dosa itu jadi kebiasaan engkau, maka jadikanlah tobat itu kebiasaan engkau juga. Supaya impas. Artinya dosa yang kita perbuat itu kada lawas kita tobat hilang. Nah, kalau kita tobat kepada Allah dengan bujur-bujur tobat, kita kada akan sampai diazab oleh Allah sedemikian azab ini. Kalau dosa kita diampuni oleh Allah, kita kada akan bakal melihat api neraka itu. Orang yang disiksa Allah itu pasti orang yang ada kesalahan, pasti orang yang ada dosa, yang kada sempat tobat dan kada diampuni oleh Allah. Ini ada juga orang tuh banyak berisi dosa, kada sempat tobat tapi diampuni Allah, ada juga. Karena urusan ampuni maampuni ini urusan Allah, sekahandak Allah. Nang diampuninya, nang kada itu urusan Allah. Nah, jadi ada orang berdosa, kada saling tobatan, bisa juga diampuni Allah. Bisa diampuni Allah. Artinya kada wajib Allah itu mengampuni, kadang mengampuni itu kada wajib, itu semata-mata keharusan bagi Allah. Nah, cuma kalau kita berbuat dosa, kalau kita minta ampun kepadanya, tentu kita kawa berharap kada akan masuk neraka ini. Nah, jadi seringan-ringan azab dalam neraka itu adalah orang yang diberi 2 sandal neraka, mendidihlah dari panasnya itu sampai ke otaknya. Maka perhatikanlah sekarang kepada orang yang diringankan siksaan atasnya, dan ambillah i'tibar dengan orang yang diberatkan siksaan atasnya. Nang diberatkan kita i'tibar, nang ringan kita i'tibar. Nang diberatkan itu sudah kada kau dibicarakan lagi, awaknya tenggelam dalam neraka, belum lagi datang ular binatang buas lainnya. Dan bila mana kamu ragu-ragu tentang sangatnya siksaan api neraka, maka dekatkanlah jari-jarimu kepada api dan bandingkanlah yang demikian itu dengannya. Namun ragu-ragu tentang siksaan di neraka itu, ujar Sidin, coba parakakan jariji ke api. Kemudian ketahuilah bahwa kamu telah tersalah pada perbandingan. Kalau membandingkan neraka itu dengan api kita, itu perbandingan salah. Nah,
Ini api yang ada nih, kita paraki panas, berarti kayak ini neraka nih. Itu perbandingan yang salah, perbandingan yang salah. Karena bahwasanya api di dunia itu tidak bersesuaian dengan api neraka jahanam. Tetapi manakala paling beratnya siksaan di dunia adalah siksaan api ini, maka dikenalkan siksaan neraka jahanam dengannya. Alangkah jauh demikian. Jauh perbandingannya antara api yang ada di dunia ini dengan api yang ada di neraka jahanam. Tetapi jasidin karena siksa yang paling berat itu siksa api, lalu kawa kita contohkan. Namun samanya kada paparakan. Siksa dalam dunia ini, siksa yang paling berat itu siksa dibakar. Kalau orang mati ditimbak itu masih biasa. Orang mati dipotong lehernya dalam beberapa detik mati. Orang ditimbak pas karena jantungnya dalam sampai 20-30 detik mati. Orang yang digantung sekian menit mati. Tapi kalau orang itu dibakar, nah itu paling sakit, menyakitkan. Nabi Ibrahim, nah itu kan Namrud itu menyiksa Nabi Ibrahim sampai mati dengan cara membakar. Tapi diselamatkan oleh Allah. Kenapa dipilih dibakar? Karena dibakar itu merupakan jenis pembunuhan yang paling menyakitkan. Orang mati lamas, kada sesakit mati dibakar. Makanya azab Allah itu neraka. Dan kita kada boleh menghukum makhluk Allah dengan bakar, itu kada boleh. Walaupun binatang. Nah, diharamkan kita. Kebanyakan samut di rumah ambil api yang disirau itu kada boleh, karena hanya Allah yang berhak menyiksa makhluknya dengan api. Selain pada Tuhan itu kada boleh. Kalau kau dibakar-bakar itu. Nah, siksaan yang paling menyakitkan itu dibakar dengan api. Jikalau penghuni neraka al-jahim merasakan api seperti ini, niscaya mereka terjun ke dalamnya dengan taat, dengan senang hati artinya, karena lari dari apa yang mereka alami. Andai kata di akhirat tuh ada neraka nang isinya api kayak di dunia ini panasnya, berebut terjun ke situ. Ketimbang api neraka nang sebujurnya nang ada, nang di jahanam, nang di hawiyah, nang di sa'ir, nang di lauza tadi. Daripada intingnya api dunia dibanding panasnya api akhirat itu. Dan tentang ini diibaratkan dalam sebagian hadis di mana dikatakan, inna narad dunya wusilat bi sab'ina ma'an min ama'ir rahmah hatta ataqaha ahlud dunya. Bacaannya ini salah nih. Hatta ataqaha ahlud dunya. Artinya sesungguhnya api di dunia itu dimandikan dengan 70 air dari air rahmat. Api yang paling panas di dunia ini itu sudah dimandii apinya, sudah dibasuh 70 kali basuh dengan air rahmat, sehingga penduduk dunia sanggup kepadanya, bisa memanfaatkannya. Nah, kalau neraka jahanam itu dikirim ke dunia, bukan hanya makanan yang terbakar, orang-orangnya terbakar. Andai kata neraka jahanam itu dikirim ke dunia ini, anak memasaki masakan sarumahan terbakar, apalagi makanannya. Nah, supaya kau dimanfaatkan api itu oleh penduduk dunia, api itu dibasuh dengan banyu rahmah. Nah, dengan air rahmat dibasuh 70 kali basuh. Dengan air rahmat itu hanya api itu dikirim Tuhan ke dunia, bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak dan sebagainya itu. Sesungguhnya api di dunia itu dimandikan dengan 70 air dari air rahmat, sehingga penduduk dunia sanggup kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan tentang sifat api neraka jahanam, maka beliau bersabda, Amarallahu ta'ala ayyukada 'alan nar al-fa'am hatta ihmarrat
ثم أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. Artinya Allah Ta'ala menyuruh agar dinyalakan atas neraka itu 1000 tahun. Nah, 1000 tahun neraka itu dinyalakan sehingga ia menjadi merah. Kemudian dinyalakan atasnya 1000 tahun lagi ditambah sehingga ia menjadi putih. Nah, api itu sudah panas benar menjadi putih. Artinya api itu habang masih belum seberapa panas lagi. Nah, api yang panas itu kada kayak api lagi putih. Nah, itu apinya sangat panas. Dinyalakan lagi 1000 tahun sehingga menjadi hitam. Maka neraka itu adalah hitam serta gelap gulita. Neraka itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishtaqatin nari ila rabbiha faqalat ya Rabb, akala ba'di ba'dan fa'adhina laha fi nafasain, nafasin fis syita wa nafasin fis shaib. Fa ashaddu ma tajidunahu fis shaib min harriha wa ashaddu ma tajidunahu fis syita min zamhaririha." Artinya neraka mengadu kepada Tuhannya. Lalu neraka itu berkata, "Wahai Tuhanku, sebagianku memakan sebagian yang lain." Maka dia mengizinkan bagi neraka pada 2 nafas. 1 nafas pada musim dingin dan 1 nafas pada musim panas. Maka paling bersangatan apa yang kalian merasakannya pada musim panas adalah dari panasnya neraka itu. Dan yang paling bersangatan apa yang kalian rasakan di musim dingin adalah dari amat dinginnya. Jadi neraka itu artinya macam-macam siksa dalam neraka itu bukan hanya api melulu. Nah, dalam neraka itu ada binatang, ular. Nah, dalam neraka itu ada kala. Nangganalnya kada kawa kita bayangkan. Dalam neraka itu ada siksaannya air minuman. Bila kita minum, beparak saja sudah hancur muha kita. Dalam neraka itu siksanya ada macam buah-buahan. Nah, bila kita makan buah-buahan itu meluluhkan isi perut kita. Nah, dalam neraka itu ada juga siksaan yang sangat dingin. Nah, dinginnya luar biasa. Kan orang musim dingin itu bisa keluaran darah di awak nih. Ada usaha orang yang biasa naik haji atau umrah nang bertemuan musim dingin di Makkah itu keluaran darah di hidung, di kulit, di puri-puri ini keluaran darah. Itu hanya dingin dalam dunia tuh. Nah, di neraka itu ada juga tempat yang saling dinginan luar biasa, disebut zamharir ngarannya. Nah, jadi macam-macam siksa yang Allah sediakan di dalam neraka bagi orang-orang yang mati dalam keadaan jahat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, didatangkan dengan orang yang paling nikmat di dunia dari orang-orang kafir. Lalu dikatakan, tenggelamlah ia dalam neraka dengan sekali selam. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah kamu melihat kenikmatan sama sekali? Orang itu menjawab, tidak. Dan didatangkan dengan orang yang paling melarat di dunia. Lalu dikatakan kepadanya, tenggelamkanlah ia dalam surga dengan sekali selam. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah kamu pernah melihat kemelaratan sama sekali? Orang itu menjawab, tidak. Artinya Allah mengambil orang yang hidupnya mulai lahir sampai mati kada pernah sakit, selalu dalam kenikmatan hidup. Apa yang inya kehendaki ada. Nah, umur 70 tahun orang ini hidup sedikit pun kada pernah sakit. Sakit apa aja kada biasa. Nah, segala kenikmatan makanan semuaan suah dirasainya. Kalau orang ini dimasukkan Tuhan dalam neraka sekejap mata aja,
Begitu masuk ke neraka sekejap mata diangkat lagi. Ditakuni orang itu, ya Tuhan, wahai orang, wahai fulan, engkau selama ini pernahkah merasakan kenikmatan hidup? Kada pernah ya Allah. Padahal 70 tahun hidup nikmat nih, hanya sekejap mata dinyelamakan ke neraka, sudah kada ingat lagi kenikmatan hidup nang 70 tahun itu. Nah, sekejap mata aja dalam neraka sudah kada keingatan lagi nyamannya 70 tahun itu. Nah, kemudian ada orang yang mulai lahir sampai mati 70 tahun sakit-sakitan seumuran, kada basigaran, susah menderita, sakit awak, sakit duit, sakit semuaan, 70 tahun. Nah, dimasukkan Allah sekejap mata ke dalam surga, diangkat, ditakuni, soalnya ikam sakit ya Tuhan, kada suah ya Allah. Nah, padahal 70 tahun sakit saja berumuran, sekejap mata masuk ke surga, diangkat, ditakuni, soalnya ikam sakit, kada suah ya Allah. Nah, hanya sekejap mata masuk ke dalam surga itu. Nah, sakit pedih nang sekian tahun tuh hilang, kada ingat lagi. Nah, jadi artinya kayak apa dahsyatnya siksa neraka sampai bisa melupakan 70 tahun hidup nyaman. Nah, bagaimana nikmatnya orang dalam surga sehingga sekejap mata di surga sudah bisa melupakan 70 tahun hidup sakit dan melarat itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, di samping menyuruh berbuat sesuatu, meninggalkan sesuatu supaya jangan masuk neraka, dan juga Rasulullah pun demikian. Lalu beliau mengajarkan doa nang jangan sampai kita lupakan setiap hari. Doa minta berlindung kepada Allah dari api neraka ini. Biasa kita sembahyang subuh, sembahyang maghrib, adakan kita berdoa itu, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Bismillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Itu kan, Allahumma ajirni 7 kali. Nah, itu sudah jaminan. Siapa yang kau mengamalkan itu secara rutin, habis maghrib 7 kali, habis subuh 7 kali, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Maka neraka sendiri memohon kepada Allah, ya Allah jangan kau masukkan fulan itu kepada aku. Nah, neraka sendiri yang mohon kepada Allah, siapa yang berlindung kepada aku 7 kali pagi, 7 kali sore, maka aku bermohon kepada Allah agar orang itu jangan dimasukkan ke tempatku itu. Ini wirid orang dahulu, orang bahari sudah mengajarkan kepada kita wirid itu. Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maghrib 7 kali, habis subuh. Nah, di situ Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha
الله. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.